Santapan Harian Minggu 16 Oktober 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Wahyu pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-16. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pedoman berharga bagi hidup kami. Bimbinglah kami ya Kristus di dalam perenungan sabda-Mu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Sahabat Santapan Harian, perikop Wahyu pasalnya yang ke-19 ayat 11 hingga yang ke-16 ini menyatakan surga yang terbuka dan kehadiran Tuhan digambarkan dalam wujud penunggang kuda putih untuk menghadirkan damai dengan cara menaklukkan kejahatan secara tuntas. Terbukanya surga menegaskan perkenanan Allah atas karya yang dilakukan Kristus. Kedatangan Tuhan Yesus digambarkan sebagai sosok panglima perang yang kembali dari medan pertempuran dengan segala kegemilangan dan semarak seorang pahlawan. Kristus digambarkan penunggang kuda putih, lambang kejayaan, dan mengenakan mahkota sebagai simbol kemuliaan. Dia datang dalam arak-arakan yang menghadirkan para tentara, perwira, dan punggawa, wali negeri, tawanan, dan jarahan perangnya. Seluruh rakyat bersuka cita menyambut kedatangannya karena sang pahlawan menggenapi janjinya, menaklukkan binatang buas dan para kroninya. Menariknya, sang panglima agung mengenakan jubah seorang imam, bukan jubah seorang raja. Sebagai imam besar agung, Kristus memercikkan darahnya ke atas jubahnya sendiri. Dia menggunakan darahnya yang kudus untuk melawan dan menaklukkan musuh-musuhnya. Sebagai gereja kepunyaan Kristus, kita dipanggil untuk mengikuti teladannya. Karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus merupakan sebuah rangkaian perbuatan dan tindakan Allah yang secara nyata meraih dan menyelamatkan umat-Nya. Melalui karya keselamatan itu, persekutuan dengan Allah menjadi sebuah pengharapan yang pasti, bukan impian kosong.
Kepastian iman Kristen adalah karena jaminan dari Allah sendiri. Ketaatan dan ketundukan kita terhadap firman Tuhan menegaskan bahwa firman Tuhan memiliki kuasa yang dapat mengubah kehidupan dan keimanan kita. Sungguh baik untuk terus berpegang pada kebenaran yang diberikan Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau selalu menjadi jangkar yang dapat kami andalkan. Sebagai anak-anak-Mu, kami tahu bahwa kami teguh ditopang oleh-Mu. Kami berjanji untuk senantiasa hidup di dalam-Mu dan berpegang pada kebenaran-Mu. Di dalam dekapan sayap kasih-Mu Yesus, kami berteduh. Amin.